mendapatkan gelar doktor dari University of Paris dengan spesialisasi sejarah kontemporer dunia Arab dan Muslim tahun 99. Sekarang ia menjadi pengajar di Université Le Havre, gimana ngomongnya nih? Le Normandi. Havre. Le Havre. Hanya tidak diucapkan Le Havre. Le Havre di Prancis. Selamat datang, Bung Darwis. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Bung Wildan. Dia ini seorang PhD candidate, sekarang lagi menyelesaikan pendidikan doktoral di University of Bristol. Bung Wildan adalah pengajar di program studi sejarah Universitas Gadjah Mada, dan sekarang lagi di Bristol. Tadi sempat ngobrol-ngobrol, katanya agak kehambat sedikit nih gara-gara corona. Jadi kita mulai. Bung Wildan akan memaparkan penelitiannya tentang bagaimana orang-orang Indonesia membangun gagasan solidaritas di Asia Afrika di masa-masa sebelum dan setelah konferensi Bandung, Mas ya? Ya. Oke, dari perspektif dari dalam, kemudian nanti akan disambut oleh Bung Darwis untuk lebih mendalami lagi tentang perspektif globalnya. Juga dengan solidaritas internasional. Kita mulai, teknisnya saya bacakan masing-masing 30 menit karena menjelang buka puasa nanti. Oh iya, sebelumnya selamat berpuasa buat kita semua. Mudah-mudahan puasanya lancar. Masing-masing 30 menit, kita mulai dengan dimulai oleh Bung Wildan. Dipersilahkan. Oke. Aku share screen ya. Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MSI yang memfasilitasi diskusi hari ini. Saya ingin mempresentasikan mengenai beberapa bagian dalam disertasi yang sedang saya kerjakan mengenai agensi Indonesia dalam mengangkat gagasan kerjasama Asia Afrika yang nanti berpuncak dalam penyelenggaraan konferensi Bandung atau konferensi Asia Afrika yang diadakan pada bulan April 1955. KA ini menjadi penting di era Perang Dingin karena di tengah kontestasi Blok Barat dan Blok Timur, semangat Bandung yang ada setelah konferensi Asia Afrika itu menginspirasi berbagai inisiatif kolaborasi solidaritas Asia Afrika di berbagai bidang, antara lain kebudayaan, sosial politik, gerakan buruh, perempuan, dan lain-lain. KA adalah momen postkolonial bagi beberapa sarjana karena dia adalah momen pertama bagi 29 negara Asia dan Afrika yang baru merdeka dan ada beberapa yang belum merdeka pada waktu itu berkumpul dalam satu panggung internasional setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 45. Soekarno menyebutnya sebagai the first intercontinental conference of colored people in the history of mankind. Atensi dari pers internasional luar biasa terhadap konferensi ini, dan ini menarik banyak minat dari orang-orang non-Indonesia, orang-orang asing untuk hadir sebagai observer di dalam mengamati konferensi ini. Salah satunya ada orang bernama Richard Wright yang nanti menulis laporan penting mengenai konferensi ini. Richard Wright berangkat dari Paris ke Bandung karena dia merasa bahwa konferensi ini adalah peristiwa yang langka bagi dia. Dia bilang di dalam laporannya, The Color Curtain, bahwa konferensi ini the human race speaking menurut dia. Karena untuk pertama kalinya akhirnya negara-negara Asia Afrika yang secara demografis luar biasa itu berbicara di dunia internasional. Jadi secara demografis memang populasi yang hadir, yang direpresentasikan oleh negara-negara ini luar biasa. Nehru mengatakan konferensi ini menyimbolkan sebagai politik kebangkitan di dunia internasional setengah populasi dari umat manusia pada waktu itu. Karena apabila
diakumulasikan secara demografis, jumlah negara-negara yang hadir merepresentasikan hal itu. Nah, menurut saya ada dua faktor penting kenapa KA itu hadir. Yang pertama faktor politik, yang kedua faktor historis. Faktor politik, KA itu digerakkan oleh kesepakatan politik untuk menentang intervensi akibat Perang Dingin dan bercokolnya kolonialisme. Jadi pertama kali idenya itu muncul di Konferensi Kolombo tahun 54. Jadi konferensi itu hadir untuk membahas situasi yang genting di Vietnam akibat Perang Dingin, tetapi pembahasan meluas untuk membahas masalah kegentingan yang lain pada waktu itu, yaitu masih adanya kolonialisme di berbagai negara dunia jajahan. Sehingga pada waktu itu Ali Sastroamidjojo, Perdana Menteri Indonesia, meraise isu mengenai gagasan kerjasama Asia Afrika sebagai salah satu solusi untuk membicarakan masalah kegentingan tersebut. Tetapi ada juga basis historisnya. Jadi beberapa literatur belakangan mengatakan bahwa KA itu bukanlah sebuah momen perdana solidaritas Asia Afrika yang muncul semata-mata di masa Perang Dingin, tetapi ia perlu dilihat dalam hubungannya dengan sejarah panjang pembangunan solidaritas anti-imperial bangsa-bangsa terjajah sejak awal abad 20, terutama sejak masa interwar. Dan menurut saya argumentasi ini make sense karena sebetulnya jauh sebelum literatur-literatur ini menuliskan hal itu, 1 tahun setelah Konferensi Asia Afrika berhasil, salah satu arsitek penting di balik kehadiran Konferensi Asia Afrika, Ruslan Abdul Ghani, waktu itu Sekretaris Jenderal Asia Afrika, itu menulis tahun 56 dalam buku berjudul Mendayung dalam Taufan mengenai politik luar negeri Indonesia tahun 56. Jadi ketika itu Ruslan Abdul Ghani, Menteri Luar Negeri Indonesia, dia berargumentasi bahwa berkumpulnya 29 negara di Bandung itu adalah manifestasi dari ide yang benihnya berpuluh-puluh tahun lamanya ditaburkan oleh pemimpin Indonesia dan pemimpin Asia lainnya. Jadi ide ini dapat bersemi dan bertumbuh pesat karena adanya persamaan nasib dan persamaan keadaan yang mereka alami berabad-abad di bawah kolonialisme dan imperialisme seperti itu. Dan kemudian Ruslan juga mengeksplorasi lebih lanjut mengenai gagasan kerjasama Asia Afrika ini dalam spektrum yang lebih luas. Di bukunya di Bandung Connection, ini adalah salah satu laporan paling penting mengenai sejarah Konferensi Asia Afrika yang ditulis oleh tangan pertama pelaku sejarah. Jadi di awal bukunya dia mengatakan bahwa genealogi Bandung itu dapat dilacak trajektorinya dari beberapa pertemuan internasional, yaitu Kongres Beerville, Kongres Brussels, Kongres Kolombo, dan Kongres Bogor. Memang ada satu konferensi yang agak missing di sini, yaitu ASEAN Relations Conference di New Delhi tahun 47. Tetapi Abdul Ghani mengkaitkan trajektori Bandung dengan beberapa pertemuan ini menurut saya bukan asal mencuplik saja, tetapi karena pertemuan-pertemuan ini berkaitan dengan pembangunan solidaritas anti-imperialisme dari bangsa-bangsa terjajah, di mana orang-orang Indonesia juga terlibat sebagai partisipan pentingnya. Kemudian selain itu, Abdul Ghani juga mengutip bahwa sejak tahun 20-an, Soekarno telah menuliskan juga gagasan penyatuan gerakan nasionalisme Indonesia ke dalam pan-Asiatisme. Nah, berbicara tentang gerakan solidaritas anti-imperialisme dunia jajahan di awal abad 20, kita nggak bisa melepaskan dari agensi para pelajar Indonesia di Belanda yang pada waktu itu masih berusia 20-an. Jadi para pelajar ini tergabung di Perhimpunan Indonesia, dan Perhimpunan Indonesia itu di tahun 1925 itu punya strategi baru yang menarik. Jadi untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia itu mereka mengatakan bahwa itu tidak bisa dicapai hanya dengan mengandalkan persatuan nasional antara organisasi nasionalis dan anti kolonial di tanah jajahan, tapi juga perlu membangun apa yang disebut sebagai kesetiakawanan internasional.
Jadi perlu ada pembangunan jaringan internasional dengan gerakan anti kolonialisme, anti imperialisme internasional, khususnya di sini di Eropa. Dan menurut saya strategi baru ini muncul nggak tiba-tiba, tetapi sebetulnya kalau kita lihat ke belakang sedikit, visi internasionalis pelajar Indonesia ini sudah terbentuk. Misalnya kalau kita periksa di dalam tulisan-tulisan mereka di buku peringatan ulang tahun Perhimpunan Indonesia, misalnya Hatta itu sudah menulis mengenai bagaimana menempatkan Indonesia di tengah revolusi Asia. Jadi Hatta sudah berargumentasi pada waktu itu bahwa kebangkitan Asia itu ditandai secara perdana dengan kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Kemudian para pelajar Perhimpunan Indonesia juga seringkali mengutip gagasan self-determination-nya Woodrow Wilson untuk menghimbau Barat agar mereka dikasih kesempatan juga untuk menentukan nasib sendiri. Dan Wilsonian moment ini, yang dikatakan R.S. Manela, itu sangat berpengaruh sekali di dunia jajahan. Dan yang menarik adalah mereka juga seringkali membahas gerakan nasionalisme yang terjadi di luar Indonesia. Di dalam artikelnya misalnya Hatta membahas gerakan nasionalisme yang ada di Turki dan di India. Dan menurut Klaas Tutje di dalam artikelnya, dia bilang bahwa ketertarikan orang-orang pelajar Indonesia ini untuk membahas gerakan nasionalisme itu bukan hanya semata-mata ketertarikan akademik, tetapi dia mengistilahkan ada yang namanya mental geography of engagement. Jadi adanya ekspresi untuk menyuarakan kesolidaritasan mereka gitu loh terhadap gerakan-gerakan anti kolonialisme ini. Dan Hatta mengatakan bahwa propaganda internasional seperti ini itu penting gitu. Dia mengatakan di tulisannya Onze Buitenlandse Propaganda di Indonesia Merdeka bahwa ini untuk dilakukan, propaganda internasional ini dilakukan untuk membantah persepsi internasional bahwa Indonesia itu mendapatkan berkah dari pendudukan Belanda. Dan strategi itu kemudian dilakukan oleh Perhimpunan Indonesia dengan mengirimkan orang-orangnya ke kota-kota di Eropa, dan tujuan utama mereka adalah Paris. Kenapa Paris? Karena menurut Michael Goebbels, Paris adalah anti-imperial metropolis. Jadi pada waktu itu di masa interwar, aktivis, intelektual, revolusionaris, eksil dari Asia, Amerika, Latin, Afrika, Karibia itu berkumpul di sana, tumplek ruah, membangun aktivitas politik di sana. Kenapa bisa begitu? Karena Paris di masa itu jauh lebih toleran secara paradoks daripada di tanah koloni. Nah, kemudian yang dikirim adalah Wakil Ketua Perhimpunan Indonesia, Arnold Mononutu, dan kemudian dia berhasil membangun kontak dengan beberapa mahasiswa dan aktivis Asia dan mendirikan organisasi namanya Associations for the Study of Oriental Civilizations, atau disebut AICO. Nah, melalui kontak di AICO ini, PI memperluas jaringan internasionalnya. Mereka berhasil diundang di Kongres Demokrasi Internasional di Biarville. Kalau salah pengucapannya mohon dikoreksi, Mas Darwis. Tahun 1926. Nah, Hatta datang mewakili Perhimpunan Indonesia, kemudian sepakat membentuk namanya Asiatic Bloc. Jadi mereka membentuk delegasi Asia bersama anggota AICO. Nah, konferensi Biarville ini menarik banget karena dia sangat Eropa sebenarnya. Jadi misi utamanya itu menunjukkan dukungan solidaritas terhadap rekonsiliasi Jerman dan Prancis. Tetapi orang-orang Asia ini nekat, mereka malah membicarakan masalah keterkaitan antara perdamaian dunia dengan kemerdekaan bangsa-bangsa. Misalnya Hatta, dia ketika diberi kesempatan secara personal sebagai delegasi Indonesia, dia bilang bahwa pertama-tama masalah perdamaian dunia itu adalah masalah kemerdekaan bangsa-bangsa. Dan menurut Hatta, dia pertama kali mempopulerkan kata Indonesia di dalam panggung internasional yang lebih luas. Dan delegasi Asia ini kemudian membacakan manifesto yang mengkritik imperialisme Eropa terhadap rakyat Asia. Dan kontak terus semakin meluas, dan puncaknya 1 tahun berikutnya, pasca Biarville, mereka
diundang di konferensi Brussels, atau nama resminya adalah Congress Against Colonial Operations and Imperialism tahun 1927. Nah, Brussels ini penting sekali karena ini adalah konferensi internasional pertama yang mempertemukan aktivis dari berbagai macam spektrum pemikiran yang luas. Ada nasionalis, komunis, sosialis, pasifis, dan lain-lain. Nah, Hatta itu datang mewakili delegasi Perhimpunan Indonesia bersama 3 orang lainnya. Pada waktu itu Semaun juga datang mewakili Sarekat Rakyat. Nah, di konferensi ini Hatta untuk pertama kalinya bertemu dengan tokoh-tokoh penting gerakan anti-kolonialisme Asia Afrika. Ada Mas Ali Hadj dari Aljazair, Hafiz Ramadan Bey dari Mesir, kemudian yang paling penting adalah Jawaharlal Nehru, dan pasca Brussels, komunikasi dan interaksi antara keduanya semakin erat, dan ini sangat berpengaruh sekali ketika masing-masing negara sudah merdeka pasca 45. Dan konferensi ini penting sekali karena dia merekatkan hubungan antara gerakan anti-kolonialisme dunia terjajah. Jadi Brussels ini adalah eksperimen transnasional pertama di antara bangsa-bangsa terjajah untuk membangun solidaritas, menyuarakan kemerdekaan. Dan Hatta mengatakan dalam tulisannya bahwa dia sering memanfaatkan waktunya di Brussels untuk membangun kontak dan komunikasi dengan delegasi dunia terjajah lainnya, dan yang paling kuat nanti hubungannya adalah dengan Jawaharlal Nehru. Dan Soekarno di dalam pidato pembukanya di Bandung tahun 55, dia mengutip konferensi Brussels secara khusus karena menurut dia konferensi Brussels itu adalah semacam bedrock dari pembangunan solidaritas anti-imperialisme bangsa terjajah, dan dia memberikan inspirasi terhadap munculnya KA. Nah, pasca tahun 45, agensi Indonesia dalam mengangkat gagasan solidaritas Asia Afrika itu berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama, dekolonisasi. Jadi pasca tahun 45 di dunia jajahan terjadi gelombang dekolonisasi yang ingin memerdekakan diri negara-negara tersebut. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan Indonesia membutuhkan dukungan internasional untuk melegitimasi kemerdekaan mereka yang sah. Karena kita tahu bahwa pasca tahun 45, Belanda masih ingin menganeksasi kembali bekas jajahannya. Dan di dalam historiografi kita melihat bahwa diplomasi internasional ini kadang disepelekan, padahal menurut saya dia sangat penting dalam mempererat solidaritas internasional yang dibangun oleh Indonesia. Jadi ada 3 negara penting yang kemudian berperan dalam memperluas solidaritas internasional untuk mendukung dekolonisasi di Indonesia. Yang pertama Singapura. Jadi Singapura itu penting karena dia merupakan penghubung nasionalis Indonesia dalam membangun jejaring dengan diaspora Indonesia dan simpatisan kemerdekaan Indonesia di Asia Tenggara. Yang kedua Mesir. Kenapa Mesir penting? Karena di ibu kotanya Kairo itu pusat aktivitas dari Liga Arab, dan Indonesia melalui diplomasi politik dengan Mesir, dia berhasil memperoleh dukungan dari Liga Arab, dan kemudian dukungan setelah itu mengalir dengan deras, simpati mengalir dari beberapa negara Arab seperti Suriah, Irak, Libanon, Arab Saudi, sama Yaman ke Indonesia. Kemudian India, kenapa penting? Karena bisa dibilang India adalah salah satu negara Asia yang paling kencang mendukung kedaulatan Indonesia. Mungkin salah satunya hal ini disebabkan oleh pembangunan interaksi yang telah terjadi di antara para pendiri bangsanya gitu sejak sebelum tahun 45. Tadi kita sudah membahas sedikit sebelumnya di Brussels. Dan India mengundang Indonesia untuk hadir di dalam salah satu konferensi penting di masa pasca 45 bernama ASEAN Relations Conference di New Delhi tahun 47. Jadi beberapa sejarawan mengatakan konferensi ini sangat penting bagi pendahulu Bandung karena menurut mereka konferensi ini adalah upaya pertama menyatukan negara-negara Asia menghadapi era baru dekolonisasi. Dan Nehru mengatakan bahwa Asia harus
dapat menentukan nasibnya sendiri dalam politik internasional di dalam konferensi ini. Jadi konferensi ini sangat penting karena salah satu delegasi yang hadir namanya Ali Sastroamidjojo. Pada waktu itu delegasi Indonesia dipimpin Abu Hanifah karena sebenarnya Syahrir terlambat hadir karena dia harus mengurusi penandatanganan Linggarjati. Dia datang terlambat menembus blokade Belanda. Nah, yang menarik adalah salah satu delegasi yang hadir, Ali Sastroamidjojo, yang nantinya berperan penting dalam mengangkat gagasan kerjasama Asia Afrika. Dia mengatakan bahwa ASEAN Relations Conference itu penting sekali gitu loh dalam menumbuhkan visi internasionalisnya dia gitu, yang sebenarnya udah tumbuh ketika dia menjadi pelajar Indonesia di Belanda. Dia mengatakan di memoarnya bahwa kehadirannya di konferensi ini penting karena dia mempelajari masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara Asia lainnya. Dan dia mengatakan bahwa kerjasama internasional itu sangat penting untuk mengatasi masalah bersama yang dihadapi oleh negara Asia dan juga masalah internal mereka. Nah, kenapa ASEAN Relations Conference ini penting? Karena tahun 49, jadi pasca terjadi agresi militer Belanda kedua, di bulan Desember, itu India yang begitu mendengar kabar itu langsung mengumpulkan negara-negara Asia lainnya, dan juga ada 2 negara Afrika yang ikut, Mesir dan Ethiopia, untuk membahas masalah serangan militer Belanda ke Indonesia. Jadi nama konferensinya adalah ASEAN Relations Conference on Indonesia tahun 49 di New Delhi. Konferensi ini mengutuk keras serangan militer yang dilakukan Belanda dan menuntut pemerintah Belanda untuk membebaskan tahanan politik yang mereka tangkap. Dan konferensi ini juga bahkan mengirimkan resolusi konferensi ke Dewan Keamanan PBB untuk meminta Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Ini beberapa arsip yang saya temukan di Inggris. Nah, di awal masa Perang Dingin, di awal tahun 50-an, 2 orang pendorong utama dari gagasan kerjasama Asia Afrika adalah Soekarno dan Ali Sastroamidjojo. Nah, kalau misalnya kita baca lagi, lebih teliti, buku Di Bawah Bendera Revolusi jilid kedua yang memuat pidato-pidato Soekarno dalam peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan seringkali menemukan di awal tahun 50-an bagaimana Soekarno membahas kolonialisme yang terjadi di Asia dan juga di Afrika Utara. Misalnya kayak di Tunisia, Maroko, dan Mesir. Jadi pembahasan ini menurut saya juga ada sebabnya karena bagi gerakan dekolonisasi, kemerdekaan itu adalah hal yang paling esensial, hal yang paling basic yang harus mereka dapatkan. Dan kemerdekaan itu merupakan tujuan bersama dari bangsa-bangsa terjajah. Dan menurut Soekarno, dekolonisasi yang didorong oleh negara-negara Asia Afrika itu menyatukan visi mereka terhadap pembangunan dunia yang mereka impikan, dunia yang bebas, dunia yang merdeka, di mana mereka bisa membangun struktur ekonomi politik secara mandiri. Dan Soekarno mengatakan sebagai bangsa yang merdeka itu adalah kewajiban bagi Indonesia untuk membangun dan juga memberi bantuan kepada bangsa-bangsa terjajah lainnya untuk memperjuangkan kemerdekaan. Nah, yang kedua ada Ali Sastroamidjojo. Ini menarik kalau misalnya kita lihat gagasan kerjasama Asia Afrika yang muncul di dalam pikirannya itu salah satunya dipengaruhi oleh pengalaman internasionalnya sebagai duta besar pertama Indonesia untuk Amerika Serikat. Jadi pasca ASEAN Relations Conference itu Ali Sastro ditunjuk menjadi duta besar di Amerika. Kemudian dia bilang bahwa pengalaman diplomatiknya selama di Amerika itu bergaul dengan perwakilan diplomatik negara-negara Asia dan juga beberapa negara Afrika itu menumbuhkan keyakinannya bahwa kerjasama Asia Afrika itu possible, kayak gitu. Karena menurut dia beberapa pandangan negara Asia Afrika itu memiliki kesamaan dan dia melihat bahwa pada waktu itu dia adalah pengamat politik luar negeri yang jempolan di Indonesia gitu selain Muhammad Hatta pada waktu itu. Dia melihat bahwa Perang Dingin itu sudah moving gitu dari Eropa ke Asia dan dia melihat bahwa Perang Dingin ini yang terjadi di Asia itu harus dihadapi bersama negara-negara
Asia dan juga mengajak Afrika. Kenapa Afrika? Karena menurut Ali Sastroamidjojo, Afrika memiliki kesamaan sejarah dengan Indonesia. Yang kedua juga mereka memiliki posisi yang sama dengan negara Asia karena mereka menghadapi tantangan yang sama di bawah ancaman intervensi perang dingin dan juga kolonialisme. Dan akhirnya Ali Sastroamidjojo punya kesempatan gitu untuk pertama kalinya mengangkat gagasan mengenai kerjasama Asia Afrika di dalam sebuah konferensi bernama Konferensi Kolombo tahun 54. Jadi Indonesia mendapatkan undangan dari John Kotelawala untuk hadir di sana. Kemudian Ali Sastroamidjojo sebelum berangkat itu diskusi dengan Soekarno, dan Soekarno meyakinkan Ali Sastroamidjojo bahwa gagasan kerjasama Asia Afrika itu momentumnya tepat untuk disampaikan sekarang, dan dia mengingatkan bahwa gerakan nasionalis Indonesia sudah membicarakan itu 30 tahun yang lalu. Jadi kalau bisa ditarik itu ya di masa interwar kayak gitu. Kemudian Ali Sastroamidjojo membalas pesannya Kotelawala bahwa Indonesia akan hadir, tapi mohon diberi kesempatan untuk menyampaikan gagasan tentang kerjasama Asia Afrika. Akhirnya berkumpullah 5 negara Asia di sana yang nantinya disebut sebagai Colombo Powers. Ada India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, dan Sri Lanka. Dan konferensi ini sebetulnya dihadirkan untuk membahas tentang ketegangan dunia pada waktu itu karena perang Vietnam itu sangat mengancam sekali kedaulatan nasional di Vietnam dan juga kedaulatan regional sebetulnya di wilayah Asia, dan juga mereka memasukkan masalah-masalah penting dunia lainnya seperti kolonialisme, masalah nuklir, dan lain-lain. Dan disinilah Ali Sastroamidjojo mengatakan bahwa dia ingin mengadakan konferensi Asia Afrika untuk membahas masalah kegentingan-kegentingan dunia yang dihadapi oleh negara-negara Asia Afrika. Dan respon pertama dari Perdana Menteri lainnya mendengar ide itu sebetulnya tidak terlalu antusias karena mereka skeptis bagaimana misalnya mengadakan konferensi internasional di masa itu gitu loh. Apakah Indonesia siap atau tidak? Dan Nehru secara khusus juga menyoroti bagaimana juga menghasilkan satu konsensus dari negara-negara Asia Afrika yang memiliki berbagai pandangan dan ideologi politik pada waktu itu. Tetapi para Perdana Menteri ini akhirnya melihat bahwa gagasan ini semakin relevan, misalnya karena masalah perang itu nggak selesai di Asia di tahun 54, krisis Taiwan makin parah, kemudian juga ada inisiatif pembangunan fakta pertahanan militer antara Amerika dengan negara-negara Asia Tenggara dan juga Asia Barat, dan itu mengkhawatirkan Nehru dan UNU misalnya gitu, dan kemudian dia menyatakan bahwa gagasan kerjasama Asia Afrika mungkin relevan di masa sekarang. Kemudian diselenggarakan di Bandung pada bulan April selama seminggu dari tanggal 18 sampai 24. Ini beberapa fotonya, jadi warga lokal sangat tertarik untuk datang melihat tokoh-tokoh dunia yang pada waktu itu hanya bisa dinikmati dari majalah, koran, dan lain-lain. Dan pasca konferensi Asia Afrika, tokoh-tokoh nasional ini berubah menjadi tokoh-tokoh global. Jadi seperti kayak Gamal Abdel Nasser yang sebelumnya dianggap sebagai tokoh pembebas Mesir, dan sekarang pasca Bandung dia menjadi salah satu tokoh penting dunia ketiga. Begitu pula Soekarno. Dan pasca konferensi Asia Afrika, salah satu warisan penting dari konferensi ini menurut saya adalah apa yang dinamakan sebagai spirit Bandung. Jadi spirit Bandung itu adalah spirit anti-imperialisme, mendukung national emancipation, dan juga spirit kerjasama yang lebih erat antara bangsa-bangsa Asia Afrika dalam berbagai bidang, kebudayaan, dan lain-lain. Tetapi beberapa kelompok sejarawan juga mengecilkan warisan Bandung ini karena mereka melihat dalam perspektif institusional yang menurut saya problematik,
Jadi saya di dalam disertasi saya men-challenge bahwa warisan utama Bandung sebetulnya bukan gerakan non-blok, tetapi dia melahirkan, semangat Bandung ini melahirkan satu era yang pendek yang disebut sebagai era solidaritas Asia Afrika yang berlangsung dari tahun 50-an sampai 60-an, dan dia menginspirasi berbagai inisiatif kolaboratif dari negara-negara Asia Afrika, para penulis, para mahasiswa, wartawan, gerakan wanita, gerakan buruh, gerakan politik, dan lain-lain untuk membangun inisiatif kolaborasi bersama proyek-proyek dunia ketiga di masa Perang Dingin. Nah, misalnya salah satunya adalah di sini di slide presentasi saya, 1 tahun pasca konferensi Asia Afrika itu diselenggarakan namanya Konferensi Mahasiswa Asia Afrika, diselenggarakan juga di Bandung. Kenapa di Bandung? Itu ada nostalgia dengan suksesnya KA yang diadakan sebelumnya. Jadi konferensi ini penting karena untuk memperluas solidaritas di antara mahasiswa Asia Afrika. Yang menarik adalah salah satu partisipannya adalah Emil Salim, salah satu arsitek ekonomi Orde Baru. Dan saya mendapatkan dokumentasi dari Pak Gunawan Wiradi, ahli agraria terkenal Indonesia. Dia terlibat sebagai salah satu panitia di konferensi itu sebagai seksi dokumentasi. Dan yang kedua adalah misalnya yang menarik adalah konferensi pengarang Asia Afrika. Jadi saya mendapatkan arsip digital ini dari salah satu kampus di Amerika. Delegasi Indonesia diwakili oleh Pramudia Anantatur untuk datang di konferensi pengarang Asia Afrika di Tashkent tahun 58. Dan konferensi ini adalah salah satu upaya pertama untuk mempertukarkan kebudayaan di antara negara-negara Asia Afrika dan juga mengangkat karya-karya sastra Asia Afrika. Karena pada waktu itu yang disebut world literatur itu kebanyakan membahas sastra-sastra Barat dan sastra Asia Afrika itu dipinggirkan. Jadi saya berargumentasi bahwa di masa yang singkat tahun 50-an 60-an semangat Bandung itu menginspirasi lahirnya kerjasama Asia Afrika yang diinisiasi oleh aktor-aktor yang variatif dari mulai penulis, pengarang, gerakan perempuan dan lain-lain. Di sini saya di presentasi ini hanya meng-highlight 2 hal, pelajar dan pengarang. Jadi mungkin itu presentasi saya, dan mungkin Mas Darwis akan membahas konteks solidaritas Bandung dalam politik hari ini. Baik, terima kasih banyak Bung Wildan. Konferensi Beerfield, terus tentang Paris, tentang poros Singapura, India, Mesir, sehingga melahirkan suatu era solidaritas baru untuk negara-negara Asia dan Afrika. Banyak yang belum tahu penjelasan dari Mas Wildan tadi, cukup membuka mata kita ya dengan saya sih mendapat kesan bahwa ternyata memang konferensi Asia Afrika di Bandung ini bukan suatu event dalam sejarah yang tiba-tiba langsung jadi gitu, tapi di belakangnya adalah ada beberapa proses panjang yang melibatkan begitu banyak orang-orang terlibat. Saya ingat bulan Januari kemarin itu saya sempat main juga ke Museum KAA di Bandung. Memang agak merinding juga ketika masuk, beli tiket, terus jalan ke belakang ke tempat kursi-kursi itu masih ditata, bendera-bendera banyak banget. Merinding gitu ya. Jadi saya bisa ngerasain spirit Bandung yang tadi Bung Wildan bilang. Tanpa berpanjang-panjang, Bung Darwis akan memaparkan narasumber kedua kita, bagaimana solidaritas negara-negara itu terbangun, kemudian mungkin bagaimana posisi mereka dalam usaha membangun kerjasama, kemudian sehingga bisa membentuk konstelasi sosial politik yang baru setelah era Perang Dunia Kedua dan sampai hari ini. 30 menit, Bung Darwis, dipersilahkan. Baik.
Ini sudah jam 11.35. Oh, kalau di sana jam 4.35 menit ya. Saya ini di Paris jam 11.35. Kedengaran nggak ini? Suara saya? Kedengaran, Mas. Ya, kedengaran. Kedengaran, ya. Baik, terima kasih kepada panitia penyelenggara atas undangannya yang merupakan satu kehormatan untuk saya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat juga atas prakarsa ini, yang saya harap menjadi tradisi atau acara tahunan peringatan KAA. KAA sebagai sumbangan Indonesia yang terbesar bagi perubahan tata dunia pasca kolonial. Yang sampai saat ini belum selesai. Jadi tata dunia, saya sebagai pergolakan tata dunia sampai sekarang belum selesai. Dan Bandung merupakan salah satu tonggak dari perubahan tata dunia tersebut. Nah, sebagai informasi, rekan-rekan akademisi India itu setiap tahun menyelenggarakan yang disebut Bandung Day Symposium setiap tanggal 24 April sebagai peringatan peristiwa bersejarah yang menjadi pijakan hubungan internasional sampai saat ini. Saya sendiri selalu hadir sejak beberapa tahun terakhir sebagai salah satu pembicara. Dan tahun ini pun juga, jadi hari ini juga, setelah Indonesia, setengah jam kemudian, saya berpindah ke Delhi untuk ikut dalam menjadi salah satu pembicara dalam Bandung Day Symposium. Dan saya sudah mengusulkan kepada Profesor Mohanty yang menjadi koordinator acara ini setiap tahun untuk mengundang Anda-Anda panitia ini untuk ikut serta. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memasukkan alamat email para peserta yang lain karena saya tidak tahu. Saya lihat di sini dari layar saya ada 31 partisipan. Jadi itu yang paling penting. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat. Terima kasih dan selamat kepada Bung Wildan yang telah membeberkan seluk-beluk dan sejarah peristiwa KAA yang uraiannya akan sangat membantu saya dalam presentasi menyampaikan pemikiran saya berikut ini. Jadi saya tidak perlu lagi mengulang apa itu konferensi Bandung, bagaimana sejarahnya dan sebagainya, karena semua sudah diuraikan oleh Bung Wildan. Nah, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk bertanya dan mencari jawaban, mau kemana kita sebagai bangsa? Mau kemana kita sebagai bangsa? Saya kira jawabannya tidak mudah, tidak sederhana, dan tidak tunggal. Saya ingin menawarkan salah satu jalan untuk menjawabnya, yakni dengan melihat Indonesia dalam pergerakan atau pergolakan politik global saat ini. Nah, saya akan sharing PowerPoint saya. Saya akan mulai dengan sebuah wacana yang sudah mendunia dan saya ikut mempromosikannya sejak 2017. Setiap tahun saya mengorganisir konferensi internasional dan multidisipliner yang judulnya The Rise of Asia in Global History and Perspective di Prancis. Nah, tahun ini
adalah edisi keempat dan temanya adalah 65 tahun Bandung setelah Bandung. Apa yang tetap dan apa yang berubah dalam tata dunia. Tahun depan, edisi kelima yang kita adakan pada bulan Februari 2021 di Prancis, temanya adalah 60 tahun setelah Belgrade. Jadi Belgrade adalah konferensi yang dikenal di Indonesia sebagai konferensi non-blok yang merupakan anak kandung dari Bandung. Jadi temanya adalah 60 tahun setelah Belgrade. What non-alignment in multipolar world and for a global future. Jadi non-blok macam apa 60 tahun setelah Belgrade itu? Non-blok macam apa dan proyek macam apa untuk masa depan dunia. Jadi saya harap nanti teman-teman bisa ikut bergabung dalam acara tersebut. Kemudian pada akhir tahun, jadi sesungguhnya pada akhir tahun ini, kami sudah merencanakan untuk memperingati KAA di Indonesia pada bulan Oktober dengan panitia dari Surabaya, Bandung, Jakarta. Tetapi kami memutuskan untuk menunda karena masalah coronavirus dan kita yakin bahwa pada bulan Oktober itu masalah coronavirus belum akan tuntas di berbagai negara. Karena itu kami mengundurnya pada tahun 2021 bulan Oktober dengan jalur yang sama Surabaya, Bandung, Jakarta dengan tema sekaligus memperingati 66 tahun KAA, 60 tahun Belgrade non-blok dan 55 tahun konferensi Trikontinental di Havana yang juga merupakan anak kandung dari Bandung, konferensi Bandung. Jadi pada bulan Oktober 2021. Nah, itu bisa dilihat di website Bandung Spirit. Nah, sekarang saya akan sharing PowerPoint saya. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan, Bung. Jadi, seperti saya sampaikan tadi, saya ingin mengajak rekan-rekan, saudara-saudara sekalian untuk bertanya dan mencari jawab, where are we going? Melalui sebuah fenomena yang sudah mendunia, seperti saya sampaikan di sini, saya mengutip 3 pengarang. Yang pertama Immanuel Wallerstein yang bilang bahwa Asia pasang naik sejak tahun 60-an dan khususnya sejak tahun 2000 adalah sebuah proposisi yang sudah diterima di seluruh dunia. Yang kedua, Kishore, Anda tentunya kenal siapa Immanuel Wallerstein. Kalau bagi rekan-rekan yang berminat pada masalah-masalah global, Immanuel Wallerstein ini adalah satu di antara catur tunggal yang merumuskan teori-teori global system atau world system bersama dengan Samir Amin, Giovanni Arrighi, dan Andre Gunder Frank. Jadi Immanuel Wallerstein salah satunya. Yang kedua, Kishore Mahbubani. Ini profesor dari National University of Singapore, yang sekaligus pernah menjadi diplomat, yang dia menulis buku yang sangat penting, yaitu Asian Hemisphere, atau perpindahan kekuasaan dari barat ke timur. Dalam bukunya itu diantaranya dia menulis The Rise of the West Transformed the World.
the rise of Asia will bring about an equally significant transformation. Dan yang penting bagi dia, the rise of Asia will be good for the world. Tetapi ada juga yang mencemaskan. Ini seorang ekonom dari Bangladesh yang menulis sebuah artikel yang saya kutip salah satu kalimatnya. Seberapa jauh dunia barat yang dominan ini akan memelihara hegemoni mereka terhadap dalam ekonomi dunia adalah krusial dalam menentukan apakah pasang naiknya bangsa-bangsa Asia atau yang disebut Asian Century akan berlangsung secara damai atau penuh dengan gejolak. Jadi ini 3 pernyataan yang saya kira sangat penting menunjukkan gejala the rise of Asia. Nah, saya ajak untuk melihat perkembangan ekonomi dunia. Jadi ini sebuah prediksi yang bisa kita perdebatkan kesahihannya. Tetapi itu tidak penting bagi saya. Yang penting adalah kecenderungannya atau adanya prediksi ini sendiri sudah menentukan sesuatu yang menunjukkan masa depan. Jadi kalau kita lihat dalam top 10 global economic size, jadi saya bilang size ya, bukan power, ukurannya, besarannya, tahun 2020, 2030, 2050. Maka dalam 2020, ya ini tahun ini, kita lihat kalau dihitung dari PPP, ya, dari Purchasing Power Parity, bukan dari nominal, maka Cina sesungguhnya sudah menjadi, ukurannya sudah menjadi top yang pertama. Yang kedua, Amerika Serikat. Yang ketiga, India. Yang keempat, Jepang, Rusia, Jerman, Brazil, Inggris, Prancis, dan Meksiko. Nah, diramalkan pada tahun 2030, yang pertama akan Cina, Amerika, India, Jepang, Indonesia, Rusia, Jerman, Brazil, Meksiko, Inggris. Jadi Indonesia melonjak naik dari luar 10 menjadi bagian dari top 10. Dan diramalkan lagi pada tahun 2050, itu urutannya adalah Cina, India, Amerika Serikat, Indonesia, Brazil, Rusia, Meksiko, Jepang, Jerman, dan Inggris. Nah, seperti saya tunjukkan dalam PowerPoint ini, saya membedakan 2 kelompok dalam top 10 ini yang saya beri warna hijau dan warna kuning. Kalau kita amati, maka yang warna hijau ini, Cina, India, Indonesia, Brazil, Rusia, Meksiko, ini yang kalau dalam kategori yang dicetuskan oleh Bung Karno pada awal tahun 60, disebut NEVO atau NEVOS, New Emerging Forces. Sedangkan yang kuning, Amerika, Jepang, Jerman, dan Inggris adalah Old DEFO atau Old Established Forces. Nah, yang hijau ini, Cina, India, Indonesia adalah pemain kunci dari Konferensi Bandung. Brazil, dia dari Amerika Latin sehingga dia tidak diundang dalam Konferensi Bandung. Tetapi dalam konferensi non-blok, dia masuk menjadi observer. Kemudian Rusia. Rusia pada waktu itu adalah superpower pada Konferensi Bandung. Tapi dia adalah pendukung Konferensi Bandung. Begitu konferensi dimulai, maka Voroshilov, yaitu Presiden Soviet pada waktu itu, mengirim telegram mengucapkan selamat atas konferensi KAA.
Meksiko sebagai negara Amerika Latin juga tidak ikut dalam konvensi Bandung, tetapi mulai dari konvensi non-blok dia menjadi observer dan sekarang menjadi anggota dari non-blok. Sedangkan Amerika, Jepang, Jerman, Inggris adalah negara-negara bekas penjajah. Meskipun Jerman dalam Perang Dunia Kedua tidak punya tanah jajahan, tetapi karena dia kalah dari dalam Perang Dunia Kedua, tapi sebelumnya dia juga punya jajahan di Afrika. Nah, jadi siapakah di balik warna kuning dan warna hijau itu, dan apakah aspirasi mereka tentang masa depan itu sama? Nah, saya melihatnya seperti ini. Jadi orientasi masa depan mereka itu saya golongkan menjadi dua, atau dua kecenderungan. Yang satu mengarah kepada global rebalancing, yang kedua global restructuring. Nah, apa artinya? Dalam global rebalancing, yang itu adalah wacana dari World Bank, IMF, dan sebagainya. Kalau kita baca pernyataan mereka, dengan naiknya Asia maka akan diperlukan global rebalancing, yaitu balance kekuatan ekonomi antara negara-negara yang sedang pasang naik, yaitu bangsa-bangsa Asia, dan bangsa-bangsa Barat yang tetap memegang kunci. Jadi dalam global rebalancing terjadi keseimbangan kekuatan ekonomi, tetapi tidak kekuatan politik. Karena institusi atau lembaga-lembaga ekonomi internasional masih didominasi, dikuasai oleh kelompok Old Devo. Sedangkan dalam global restructuring akan terjadi perubahan tata politik dan ekonomi global, di mana kekuatan kontrol terhadap perekonomian dan geopolitik dunia akan dibagi secara adil. Nah, ini. Jadi siapa yang dibalik global rebalancing dan siapa yang ada di balik global restructuring, menurut saya ini yang saya rumuskan dengan meminjam istilah dari astronomi, yaitu galaksi dan konstelasi. Nah, jadi saya sebut yang di belakang wacana global rebalancing ini adalah Western Galaxy, sedangkan di belakang global restructuring adalah saya sebut Bandung Constellation. Nah, mengapa saya sebut demikian? Maka saya akan tunjukkan siapa itu Western Galaxy dan siapa Bandung Konstelasi. Bandung Western Galaxy, saya tidak akan membuat definisi, sebab ini akan cukup panjang, tapi saya akan menunjukkan fakta-fakta yang merupakan bagian dari Western Galaxy. Jadi kalau kita lihat sebuah galaksi mulai dari Big Bang, kemudian dia meluas, maka Western Galaxy ini sesungguhnya bagian dari ekspansi Eropa di seluruh dunia, European Conquest of the World, yang dimulai pada abad 15, yang diikuti dengan genocide of indigenous peoples in America and Australia, yang diikuti dengan slavery, diikuti dengan kolonialisme, yang berpuncak dengan 2 perang dunia, disertai dengan Holocaust, didirikannya NATO, kemudian dengan antek-anteknya seperti Wall Street, Bretton Woods, World Bank, IMF, WTO, apartheid di Afrika Selatan, perang Amerika di Vietnam, Washington Consensus,
perang Irak dan sebagainya itu adalah bagian dari yang saya sebut sebagai Western Galaxy. Dan siapa itu Bandung Konstelasi? Bandung Constellation adalah 5 abad perjuangan pembebasan dari kolonialisme dan imperialisme yang berpuncak terkristalisasi dalam konferensi Bandung, yang diikuti kemudian konferensi Belgrade dan kemudian konferensi Havana, kemudian didirikannya Uni Afrika, ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Selatan, G77, kemudian asosiasi-asosiasi regional di Amerika Latin, Shanghai Cooperation Organization, World Social Forum, BRICS, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini merupakan konstelasi dari Bandung. Jadi saya ingatkan, saya memakai istilah ini galaksi, sebuah galaksi dimulai dengan sebuah Big Bang. Dan Big Bang ini melahirkan bintang-bintang, planet-planet, meteor-meteor, dan sebagainya. Dan meteor-meteor, nah ini mulai dari Big Bang-nya adalah Bandung yang melahirkan Belgrade, Havana, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi yang sedang terjadi sekarang adalah pertandingan antara kedua konstelasi tersebut. Nah, waktunya hampir habis, jadi saya tunjukkan dalam PowerPoint ini mengapa kita bisa menyebut Bandung sebagai sebuah tonggak dari berkembangnya konstelasi bintang-bintang, planet-planet, dan sebagainya yang berkembang dan membentuk satu konstelasi yang bisa menjadi lebih besar dan menjadi galaksi. Nah, saya sitir dari tulisan profesor guru saya, Profesor Samir Amin. Ada beberapa buku yang sangat penting untuk dibaca. Yang pertama, Eurocentrism, itu bisa di-download secara gratis. Kemudian Global History, yang kemudian banyak artikel, dan ini adalah artikel tentang La trajectoire du capitalisme historique. Jadi trajektori dari sejarah kapitalisme dan panggilan bagi trikontinental dari Marxisme. Saya bisa menerangkan bahwa Bandung itu sebuah proses yang panjang, lebih panjang daripada sejarah abad 20, tapi seperti diterangkan oleh Profesor Samir Amin, dia merupakan kristalisasi dari perlawanan terhadap kapitalisme yang sudah benih-benihnya dimulai sejak 1000 tahun yang lalu. Saya tidak akan menerangkan sebab tidak ada waktu. Yang saya ingin menunjukkan di sini, saya juga tidak akan menerangkan karena apa itu konferensi Bandung, karena sudah diterangkan dan berkat Bung Wildan, karena itu saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan selamat. Yang kemudian penting, nah ini penting. Jadi Western Galaxy ini menjadi hegemoni atau menguasai dunia dalam 2 periode. Periode pertama adalah periode kolonialisme. Nah, saya ambil ini 5 modalite atau 5 cara kebijakan atau tindakan kolonialisme. Nah, ini saya ambil dari teorinya Profesor Sartono sesungguhnya. Yaitu territorial control, exploitation of the people and the territory, imposition of political, cultural, social, and economical model. Yang keempat, racial discrimination. Yang kelima, peopling, artinya
replacing the indigenous people by the people from Europe. Saya bisa menerangkan panjang lebar, tapi tidak ada waktu, jadi saya kira kalau ada waktu nanti kita bisa kembali. Nah, yang penting sekarang, kita berada dalam periode post-kolonial, pasca kolonial. Tetapi ini Western Galaxy tetap mencekal, menguasai dunia melalui 5 bidang, yaitu science and technology, bagaimana pergi ke bulan, nanoteknologi, 4G, 5G, bom, atom, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, mereka ingin memonopoli 5 bidang ini. Yang kedua, di bidang information, communication, media. Apakah itu Google, Facebook, Amazon, BBC, CNN, dan sebagainya, semua adalah alat kontrol dari Western Galaxy. Yang ketiga, financial system and institution, baik itu World Bank, IMF, dan WTO, dan sebagainya adalah alat kontrol yang dikuasai oleh Western Galaxy. Yang keempat, mass destruction weapon, termasuk bom atom, bom hidrogen, sekarang perang Star War, militarization of space, dan sebagainya yang merupakan alat kontrol dari Western Galaxy. Yang kelima adalah kontrol atas akses kepada sumber daya alam. Jadi kita di Indonesia sangat kaya, dan juga negara-negara Afrika, Asia, Amerika Latin kaya akan sumber daya alam. Tetapi apakah mereka punya teknologi untuk mengeksploitasinya? Siapa yang mengontrol aksesnya, dan sebagainya, ini menjadi agenda kontrol, monopoli kontrol dari Western Galaxy. Jadi saya bilang, kalau Indonesia, jadi ini Dasasila Bandung, ya, yang saya tidak perlu mengurangi. Nah, saya hanya ingin menyebut, Bung Karno dulu mencetuskan Trisakti, kedaulatan di bidang politik, budaya, dan ekonomi. Bapak Joko Widodo meneruskan semangat tersebut. Menurut saya, Trisakti tidak cukup, tapi harus Pancasakti, yaitu berdaulat di bidang science and technology, berdaulat di bidang information, communication, media, berdaulat di bidang financial system and institution, berdaulat di bidang persenjataan, dan berdaulat dalam mengontrol sumber-sumber daya alam. Sekarang saya pergi ke Bandung Spirit. Tadi Bung Wildan sudah mencoba mendefinisikan apa itu Bandung Spirit. Sesungguhnya tidak ada yang mendefinisikan Bandung Spirit. Sampai sekarang tidak ada konsensus apa itu Bandung Spirit. Nah, saya mencoba menyarikan dari semangat Bandung, dari Dasasila Bandung, dari deklarasi Bandung. Menurut saya ada 5 core values dari Bandung Spirit. Yang pertama adalah peaceful coexistence of diversity of political and economical system at the time. Sekarang termasuk kebinekaan di bidang kebudayaan, di bidang ekologi, di bidang gender, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kedua, nilai yang kedua adalah liberation from any kind of domination. Yang ketiga adalah equality between races and nations pada waktu itu. Sekarang kita mestinya equality juga, misalnya di bidang gender, di bidang kelompok-kelompok agama, keagamaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang keempat adalah solidarity,
kepada yang masih miskin, kepada yang terjajah, kepada yang tertindas, kepada kaum difabel, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang kelima, core values dari Bandung ini adalah emansipasi yang didasarkan ada atas kepentingan rakyat dan kelestarian ekologi. Jadi, saya sebut Bandung Constellation ini, jadi sekarang kita dalam pergolakan ini. Apa yang akan terjadi kira-kira? Western Galaxy dan Bandung Constellation ini. Apakah akan terjadi kalau dua lubang hitam, itu hadiah Nobel kebetulan 2 tahun yang lalu, fisika, itu menggambarkan kalau dua black hole, dua galaksi bertemu, maka akan terjadi kolisi atau benturan yang sangat dahsyat. Maka yang terjadi, apakah akan terjadi benturan antara Western Galaxy dan Bandung Konstelasi, atau akan terjadi peaceful fusion? Jadi konsensus damai. Nah, ini kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat gejalanya, misalnya kepemilikan senjata nuklir, maka ini sangat mengkhawatirkan sekali. Baik Western Galaxy yang diwakili oleh Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Israel, semua adalah pemilik senjata nuklir. Di pihak Bandung Constellation atau Asia, India, Pakistan, Rusia, China, dan Korea Utara juga adalah para pemilik senjata nuklir. Maka kalau terjadi kolisi antara galaksi barat dan konstelasi Bandung, akan menjadi dahsyat dan membuat bumi kiamat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, bahwa pasang naiknya bangsa-bangsa Asia tidak hanya membawa hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang merusak ekologi. Tiongkok misalnya adalah negara yang menyumbangkan polusi yang paling tinggi di seluruh dunia. Diikuti oleh Amerika Serikat. Jadi, mau kemana kita? Jadi, di luar kedua skenario, apakah itu benturan dahsyat atau fusi yang penuh perdamaian, menurut saya sesungguhnya kita masih dalam paradigma pembangunan yang mengikuti model barat, yaitu ekonomisme, produktivisme, konsumerisme, dan materialisme yang tidak akan membawa dunia ke dalam masa depan yang damai. Dan coronavirus ini menjadi satu pelajaran yang maha penting. Mengapa? Karena ternyata kita dapat menghentikan kegiatan-kegiatan produktivis dan konsumeris yang tidak perlu. Kalau kita mau. Terbukti, maka polusi turun, langit menjadi jernih, kita bisa melihat bintang-bintang dan sebagainya berkat coronavirus. Artinya kalau kita mau, maka kita bisa mengubah arah kita dari ekonomisme, produktivisme, konsumerisme, materialisme ke arah yang lebih ekologis, lebih damai, lebih adil, dan sebagainya. Karena itu, kita mesti mencari masyarakat macam apa untuk dunia yang damai dan lestari. Nah, saya tidak memberikan jawaban, tapi memberikan jalan bagaimana mencari jawaban. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bung Darwis. Luar biasa pemaparannya. Saya jadi ingat
dulu waktu kuliah sempat ngedownload pidato-pidatonya Presiden Soekarno itu, jadi dengan semangat yang semangat yang nggak kenal batas. Ini gimana? Saya tutup aja ini atau saya biarkan? Kita akan masuk ke ini, Bung, tanya jawab. Kita punya waktu 10-15 menit ini untuk tanya jawab. Jadi ini kita tutup, kita stop PowerPoint-nya. Ditutup boleh. Atau dibiarkan? Dibiarkan juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya ditutup biar adil, sebab kalau dibuka itu punya Bung Wildan juga harus dibuka dong. Saya tutup ya. Ya, ditutup aja. Kita punya 10-15 menit untuk tanya jawab nih. Tapi ada satu penanya dari Adrian Perkasa, saya bacain. Menarik uraiannya narasumber, mau tanya terkait historiografi pasca KAA. Adakah penulisan sejarah selain yang dibuat Yamin dalam lukisan dan atlas sejarah, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain seperti India? Terima kasih. Ini karena nggak tahu ditanyakan kepada siapa, mungkin dua-duanya bisa menjawab dari... Ini Bung Adrian dari Leiden ini, Bung Adrian. Bung Adrian dari Leiden. Atau di Surabaya nih? Sumber penulisan nih, Bung. Mungkin Bung Wildan bisa yang lagi riset. Sekali lagi, pertanyaannya apa? Pertanyaannya terkait dengan historiografi pasca KAA. Adakah penulisan sejarah selain yang dibuat Yamin dalam lukisan dan atlas sejarah baik di Indonesia maupun di negara-negara lain seperti India? Maksudnya penulisan tentang apa? Sumber tentang historiografi KAA, pasca KAA. Oh, silakan kalau Bung Wildan mau jawab, saya bisa menjawab. Silakan, kalau diperlukan. Wildan. Wildan, ininya masih mute nih kayaknya. Speakernya. Mikrofonnya. Gimana? Kayaknya masih mute. Mungkin Wildan atau saya? Bung Darwis dulu kali ya untuk. Oke. Ya. Terima kasih Bung Adrian dari Leiden. Wah, kita tetangga ini sudah lama nggak bersua. Jadi saya jawab secara langsung, itu ada dalam artikel saya yang kita terbitkan pada tahun 2015 ini bukunya. Yang diterbitkan pada waktu konferensi kita tahun 2015, itu edisi pertama, Bandung at 60, New Insights and Emerging Forces, yang saya sunting, yang kemudian diterbitkan ulang di India dengan judul baru, Bandung Legacy and Global Future. New Insight and Emerging Forces. Di dalam buku ini saya menguraikan secara panjang lebar apa the fundamental books of Bandung. Artinya buku-buku yang mengulas konferensi Bandung, dan saya mengulas buku-buku yang saya anggap fundamental, yang mendasar. Artinya apa? Yang memberikan informasi baru, dan tidak hanya mengulang apa yang sudah ditulis di tempat lain. Nah, itu ada 9 buku yang dimulai dari ini uraiannya cukup panjang, tapi saya bisa mengirim artikel saya. Ada 9 buku fundamental yang ditulis sejak tahun 55 sampai tahun 73. Buku terakhir adalah bukunya kolega saya dari Afrika yang menjadi spesialis Jepang di Universitas Leeds di Inggris, yang namanya Kweku Ampaya, yang dia menulis berdasarkan arsip Amerika Serikat, arsip Jepang, dan arsip Inggris tentang konferensi Bandung. Saya sendiri sudah menulis buku dan harusnya terbit tahun ini berdasarkan arsip Prancis. Jadi judul buku saya adalah Prancis dan Bandung. Pertempuran diplomasi antara Prancis, Afrika Utara, dan Indochina di Indonesia
dari tahun 50 sampai 55. Tetapi karena coronavirus ini kita terhambat, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa terbit. Jadi La France et Bandung. Dan ini juga sudah ditunggu-tunggu oleh rekan-rekan IFI, Institut Prancis Indonesia di Indonesia, karena mereka ingin ikut meluncurkan buku ini untuk memperingati, sekaligus tahun ini adalah peringatan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Prancis. Jadi, Bung Adrian, nanti saya kirim artikel saya, buku-buku yang mendasar, yang harus dibaca sebelum kita membuat penelitian tentang Bandung, supaya tidak mengulangi hal yang sudah dibuat oleh orang lain. Terima kasih. Sebelum ditambahin oleh Bung Wildan, sorry tadi ke-mute oleh hostnya nih. Jadi saya mau ingetin lagi untuk partisipan, kalau misalnya ada pertanyaan bisa lewat video, bisa suara aja, atau bisa dengan angkat tangan di apa namanya, fitur chat di bawah. Silakan Bung Wildan, ada tambahan. Ya, sebenarnya tadi Bung Darwis sudah menjelaskan beberapa literatur pasca KA. Sebetulnya kalau dilihat historiografi Bandung secara internasional, secara global itu ada banyak sekali, luar biasa. Baik yang mengulasnya dari perspektif historis, perspektif cultural studies, perspektif HI, dan baru-baru ini misalnya juga perspektif hukum internasional. Jadi di hukum internasional itu menginspirasi satu gerakan namanya Third World Approach in International Law misalnya kayak gitu. Jadi banyak sekali literatur-literatur dunia sebetulnya yang ditulis, cuma memang yang menarik adalah menurut saya masih sedikit sejarawan Indonesia misalnya yang menulis mengenai hal itu gitu loh. Itu salah satu yang mendorong saya kenapa saya proyek disertasi saya menulis bagaimana agensi Indonesia dalam meraising solidaritas Asia Afrika, karena di dalam historiografi dunia hal itu missing gitu loh. Jadi itu membuat saya membuat proyek disertasi ini gitu. Dan sebetulnya dari perspektif Indonesia pernah ditulis oleh Jamie Mackey, Indonesianis terkenal. Dia nulis di buku ini, salah satu chapternya dia menulis KA dari perspektif Indonesia, tetapi ada yang problematik dalam uraiannya Jamie Mackey, karena dia lebih banyak mengkonsentrasikan gagasan solidaritas Asia Afrika dalam perspektif Indonesia itu di masa Perang Dingin, dan dia hanya sedikit sekali menarik itu dari gagasan pembangunan solidaritas Asia Afrika yang sudah dibangun sejak masa interwar, di mana tadi saya juga menjelaskan ada agensi Indonesia di sana seperti itu. Jadi ya saya harap misalnya di luar sana, misalnya meskipun historiografi dunia banyak menulis tentang KA, sejarawan-sejarawan Indonesia atau intelektual Indonesia juga punya perspektifnya sendiri gitu loh, karena kan kita juga salah satu partisipan dan juga agensi penting gitu di balik solidaritas Asia Afrika gitu. Seharusnya muncul banyak kajian-kajian yang dilakukan oleh sejarawan-sejarawan Indonesia misalnya, karena masih banyak sekali sebetulnya tema-tema yang kosong, misalnya bagaimana pandangan media Indonesia misalnya terhadap gagasan solidaritas Asia Afrika itu belum ada. Terus baru-baru ini saya menemukan data-data bagaimana gagasan solidaritas Asia Afrika itu juga berpengaruh di dalam dunia akademik Indonesia kayak gitu. Universitas Indonesia dan UGM misalnya itu mengadakan kuliah tentang sejarah Asia Afrika di tahun 60-an awal, di mana mereka mengundang Ruslan Abdul Ghani sebagai profesor luar biasa di sana. Dan juga kemudian agensi perempuan itu juga masih hilang kayak gitu. Padahal ada beberapa perempuan dari Indonesia yang juga meraising isu tentang kerjasama Asia Afrika. Tapi sebenarnya masih banyak tema gitu yang bisa ditulis oleh sejarawan-sejarawan Indonesia, dan saya mengharapkan semakin banyak yang menulis tentang hal itu gitu. Baik, terima kasih Bung Wildan. Ini ada Fatun Karib. Saya persilahkan, ada pertanyaan nih kayaknya. Soalnya tadi dia raise hand di chat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya dan berdiskusi. Pertama saya mau mengucapkan terima kasih juga bisa ketemu sama Pak Darwis Kudori, karena beliau adalah
murid dari Samir Amin gitu. Kebetulan saya saat ini sedang melakukan studi doktoral, kandidat doktoral di Universitas Binghamton, di mana Immanuel Wallerstein salah satu pendiri departemen saya gitu. Jadi saya merasa, saya jadi merasa ada sangat koneksi banget bisa ketemu sama muridnya gitu Pak. Terima kasih kita banget. Mesti ketemu nih, ketemu main ke Paris nanti. Iya Pak, kalau ada rezeki. Nah itu tetangga sama Bung Wildan tuh kan? Iya, pertanyaan saya begini. Jadi apakah saya pengen mendengar pendapat Pak Darwis dan Pak Wildan gitu terkait sekarang ini juga banyak studi yang mengatakan bahwa kita terlalu mengglorifikasi Bandung Conference. Jadi sebenarnya Bandung tuh ada Bandung myth atau dibilang mitos Bandung, di mana kita sering mengglorifikasi konferensi Bandung itu sebagai sebuah gerakan anti kolonial. Misalnya satu gitu ya. Contohnya pertama ada itu dalam Bandung Conference sendiri itu banyak kontradiksi. Seperti misalnya ada perdebatan old colonial form sama bentuk kolonial lama dan bentuk kolonial baru. Di mana misalnya Soviet sama Cina itu dikategorikan sebagai bentuk neokolonial baru. Saya rasa ini juga dibahas di salah satu bukunya Mas Wildan gitu yang terkait sama komite politik di mana situasi ini memanas gitu, karena yang teman-teman negara dari Seattle ini juga mempermasalahkan Cina dan Soviet misalnya gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah realitas abad 21 gitu. Yang tadi menurut saya sangat menarik sekali Pak Darwis Kodori bercerita gitu. Saya merasa ada semacam kedekatan analitik gitu Pak, karena kedekatan antara Binghamton dengan Samir Amin juga gitu. Nah, tapi problemnya adalah, dan ini yang menarik, ada 3 artikel ditulis oleh 3 profesor saya, yang 3-tiganya ini dari ahli Afrika Selatan, yang kedua adalah orang India dan ahli tentang South Asia, yang ketiga adalah orang ahli gerakan Afrika gitu, Michael West. 3-tiganya ini menulis dalam special issue yang mengatakan bahwa kita terlalu berasumsi bahwa hubungan antar negara atau hubungan internasional ini masih stabil sama seperti di tahun 1955 gitu loh. Padahal misalnya Ruslan Abdul Ghani dalam salah satu tulisannya menyatakan kenapa sih misalnya kontroversi konferensi Asia Afrika kedua berjalan, karena Cina misalnya waktu itu setelah 1955 sampai 1965 itu Cina punya problem wilayah perbatasan sama India gitu misalnya. Jadi konstelasinya berubah. Jadi 3 profesor ini menyatakan kita nggak bisa melihat asumsi bahwa sampai saat ini hubungan antara Bandung Connection sama Imperialist Connections itu stabil gitu dari 1955. Nah, contoh yang paling konkret adalah dari 3 profesor ini menyatakan sekarang Cina juga melakukan yang dibilang Scramble of New Africa, atau misalnya melakukan penjarahan ke Afrika dengan melakukan land grab atau penjarahan tanah dan hubungan yang lain. Artinya apa? Artinya tadi juga Pak Darwis cerita tentang ada the cycle of hegemonic rise and fall gitu ya. Ada siklus hegemonik yang naik turun gitu loh, dan sekarang waktunya Asia. Tapi Asia juga bukan entitas yang tunggal gitu loh. Bahwa ada potensi terbentuknya New Empire dan praktek-praktek New Empire yang sebenarnya sudah berlangsung gitu loh. Nah, ini 3 tulisan ini yang menurut saya ini gimana pendapatnya antara Mas Wildan dan Pak Darwis gitu dari 2 poin yang tadi. Yang ketiga adalah sebenarnya peran Indonesia. Apakah kalau kita masih berasumsi bahwa hubungan kita masih sama dari 1955, apakah kita tidak
juga masuk ke dalam patron kita atau kita sebagai klien kita dengan hubungan kita dengan Cina gitu misalkan. Nah ini kan jadi problem. Apakah kita justru harusnya nggak masuk pada bipolaritas yang ditawarkan tadi, tapi keluar menjadi justru ini momen yang baik gitu karena siklus conjuncture 100 tahun ini kita berada dalam posisi ini. Apakah nggak baiknya kita justru keluar dari bipolaritas yang tadi dibicarakan oleh Pak Darwis dengan situasi yang saat ini sebenarnya mengemuka. Kira-kira 3 poin itu. Terima kasih, maaf agak lama. Nggak apa-apa, terima kasih. Oke, Son, mungkin aku jawab yang pertama, Mas Darwis mungkin bisa jawab yang kedua atau yang ketiga. Ya, silakan Bung Wildan dulu ya. Lebih sesuai dengan konteks diskusinya Mas Darwis. Jadi yang pertama Bandung Meet, memang benar Mas Fatun, ini di Amerika masih pagi ya berarti ya Mas ya. Jadi Bandung Meet itu memang juga rise oleh beberapa sejarawan internasional mengenai konferensi ini. Misalnya baru-baru ini Robert Vitalis misalnya menulis tentang itu, The Myth of Bandung, di dalam salah satu jurnalnya gitu. Dia mengatakan bahwa ada semacam glorifikasi terhadap Bandung karena momen itu dianggap sebagai momen postkolonial penting gitu, sehingga akurasi fakta historis mengenai konferensi itu menjadi buyar. Misalnya dia mencontohkan kayak Kwame Nkrumah yang datang mewakili Ghana ke konferensi Asia Afrika, padahal yang datang adalah Kojo Botsio misalnya. Kwame Nkrumah nggak jadi berangkat karena dia agak dipersulit oleh pemerintah Inggris untuk berangkat ke Bandung. Kemudian Joseph Broz Tito juga beberapa sejarawan menyebutkan dia hadir ke Bandung, padahal Yugoslavia nggak diundang sama sekali karena secara geografis Yugoslavia bukan bagian dari Asia Afrika seperti itu. Kemudian Ho Chi Minh juga dibilang datang ke Bandung gitu, sehingga Bandung itu kayak merepresentasikan semacam third world solidarity gitu dalam perspektif beberapa sejarawan internasional dan aktivis gitu. Padahal ini secara akurasi historis sangat bermasalah seperti itu. Jadi memang menurut saya kita juga harus menulis sejarah secara hati-hati, harus berdasarkan fakta-fakta yang real seperti itu, supaya peristiwa yang kita tulis tidak menjadi romantisasi gitu. Tetapi saya juga melihat bahwa sebetulnya romantisasi ini nanti juga jadi bermasalah gitu karena melihat tokoh-tokoh yang nanti menjadi kampiun dari non-aligned movement misalnya kayak Kwame Nkrumah, Joseph Broz Tito misalnya yang hadir gitu, dan kemudian mereka menganggap bahwa non-aligned movement adalah salah satu turunan paling utama dari konferensi Bandung gitu. Padahal seperti yang Mas Fatun Karib bilang bahwa di Bandung sendiri pada waktu itu tidak semua negara non-blok hadir gitu. Jadi beberapa negara non-blok yang hadir hanya Indonesia, India, Burma, dan Mesir pada waktu itu gitu. Jadi memang spiritnya menurut saya lebih kuat spirit anti-imperialisme di Bandung gitu loh, dibandingkan gerakan non-blok, meskipun juga gerakan non-blok akar-akar bisa ditarik di Bandung seperti itu. Dan saya justru malah menarik garis yang bahwa konferensi Asia Afrika itu salah satu manifestasinya adalah spirit Bandung tadi, itu menginspirasi gerakan anti-imperialisme. Jadi ada sebuah era pendek sebetulnya di dalam historiografi dunia tahun 50-an dan 60-an, era solidaritas Asia Afrika, yang menurut saya itu masih sedikit gitu didiskusikan di dalam historiografi dunia dibandingkan non-aligned movement misalnya. Dan inisiatif-inisiatif yang dikerjakan bukan oleh tokoh-tokoh dunia ini sebetulnya yang menarik gitu, karena dia dikerjakan oleh aktivis-aktivis yang lebih grassroots kayak gitu. Dan ini melibatkan banyak sekali kolaborasi yang dikerjakan oleh berbagai macam bidang bidang pekerjaan gitu, tidak hanya politik tapi juga kebudayaan dan lain-lain. Dan itu inisiatifnya banyak sekali, ada belasan konferensi dan organisasi yang didirikan gitu loh, yang berdasarkan semangat Bandung. Jadi memang kita juga perlu hati-hati tidak terjebak pada romantisme historis tentang Bandung, tetapi juga kita mengangkat argumentasi historis mengenai pentingnya Bandung
berdasarkan fakta-fakta yang real. Dan memang menurut saya memang bukan romantisme gitu loh, tetapi memang pada waktu itu momennya memang terjalin dan terbentuk gitu di konferensi Asia Afrika dan setelahnya gitu. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan, Bung Darwis. Tapi kalau boleh 3 menit maksimal karena kita waktunya terbatas banget. Ya, cepat sekali. Ya, jadi apa yang saya sampaikan tadi adalah sebuah modelisasi. Modelisasi dari situasi saat ini. Di dalam setiap modelisasi itu ada unsur-unsur simplifikasi dan eksagerasi. Jadi, tetapi merupakan alat untuk memahami dan menentukan sikap kita masa depan. Jadi, mohon jangan dianggap apa yang saya sampaikan sebagai sebuah realitas, tetapi sebagai sebuah model berpikir mencari jalan keluar. Ya. Nah, tentang Bandung itu memang banyak aspeknya. Tapi kalau saya menyebut Bandung itu adalah sebuah tonggak, sebuah fondasi dari perubahan tata dunia yang baru. Tentang detailnya, apakah itu ke rumah Tito datang dan sebagainya dan tidak, itu adalah katakanlah rincian tentang konferensi Bandung. Tetapi Bandung sebagai tonggak ini di dalam long durée disebut dalam yang disebut structural change atau conjunctural change atau evenementiel sebagai peristiwa itu memang detailnya seperti yang disampaikan oleh Bung Wildan tadi, ada kesalahan-kesalahan dan itu sudah saya sampaikan di dalam artikel saya bahwa sampai sekarang orang masih juga salah-salah tulis tentang konferensi Bandung, tentang datangnya ke rumah Ho Chi Minh dan sebagainya dan sebagainya. Karena itu kita mesti membaca apa yang saya sebut sebagai fundamental books yang didasarkan atas sumber pertama dari konferensi Bandung dan bukan subjektivitas analisis personal, tetapi merupakan berdasarkan fakta-fakta, arsip, kesaksian-kesaksian sumber pertama. Itu yang saya sebut sebagai fundamental books. Dan itu hanya ada 9. Memang ada ratusan artikel tentang Bandung, tetapi sebagian besar adalah analisis personel dan bukan tidak memberikan informasi baru tentang konferensi Bandung itu sendiri, yang di dalam tataran teori sejarah itu adalah evenement atau event. Sedangkan yang saya maksudkan Bandung yang saya sebut adalah dalam global structure. Jadi dalam tataran long durée, itu adalah sebuah tonggak perubahan sejarah. Nah, itu yang saya maksudkan. Tentang detailnya itu bisa kita persiskan. Saya kesulitan dalam bahasa Indonesia menyebutnya bagaimana persiskan atau tepatkan. Ada banyak hal yang apalagi tadi tentang bipolar dan sebagainya dan sebagainya. Ya, seperti saya sebut tadi, sebuah modelisasi dan modelisasi yang bisa membantu kita untuk mencari jalan keluar. Dan seperti saya sebut tadi, di dalam skenario dari dua kekuatan yang sedang bertempur atau bergolak ini, sesungguhnya kita itu akan sampai kepada jalan buntu, karena model pembangunan kita masih sama dengan model yang sampai sekarang adalah sesungguhnya model kapitalis, ya, produktivis, konsumeris dan seterusnya dan seterusnya. Saya ingin menyebut karena Anda menyebut, Bung Wildan menyampaikan hal yang sangat penting bahwa di dalam konferensi Bandung itu, dan itu juga disebut oleh Bung Karno dalam pidatonya, adalah diversity. Tidak united, tidak unik. Tapi bagaimana kita mampu memanage bahwa hebatnya Bandung itu bahwa di dalam diversity, baik itu sistem politiknya, agamanya,
sistem ekonominya berbeda-beda, tetapi mereka bisa bersatu menghasilkan sebuah konsensus bersama. Dan dunia ini sampai kapanpun akan tetap penuh dengan kontradiksi, dengan diversity dan sebagainya. Tetapi kalau ada sesuatu yang mempersatukan, itu kita akan bisa membuat satu kekuatan baru. Nah, apa yang menjadi benang merah dari Bandung, Belgrade, Havana, G77 dan sebagainya itu yang disebut oleh Profesor Samir Amin dalam teorinya yang disebut delinking. Delinking. Apa itu artinya delinking? Delinking itu artinya dalam bahasa Inggris dari link, delink, jadi memisahkan diri. Kenapa disebut non-alignment? Karena sesungguhnya mereka tidak mau menjadi bagian dari blok kolonialis, imperialis, yang sekarang metamorfose menjadi neoliberal globalization. Jadi teori Profesor Samir Amin yang menjadi benang merah dari Bandung Belgrade adalah mereka non-blok, mereka tidak mau menjadi bagian dari yang dulu hegemoni Barat Timur, tapi sesungguhnya Timur karena itu non-blok ini lebih dekat ke Timur daripada ke Barat, karena blok Timur sesungguhnya mendukung non-blok. Rusia itu sesungguhnya mendukung non-blok. Cina mendukung non-blok. Jadi benang merahnya seperti Bung Wildan sampaikan, yaitu anti-imperialisme, anti-kolonialisme. Sekarang ada musuh bersamanya adalah yang disebut neoliberal globalization, yaitu monopoli kapitalisme yang generalized, globalized, financialized, monopoli kapital. Jadi itu yang menjadi musuh bersama dari yang saya sebut sebagai Bandung Constellation tadi. Nah, saya kira satu hal lagi. Jadi dalam sejarah evenemential sebagai event, bukan dalam konjungtur atau struktur global, itu memang ada periode pendek yang disebut oleh Profesor Samir Amin Bandung Era, yaitu seperti disebut oleh Bung Wildan tadi, masa di mana solidaritas Asia Afrika itu sangat intens dalam proyek pertukaran mahasiswa, misi-misi budaya, sampai kepada NEFO, Oldevo dan sebagainya, itu yang disebut oleh Profesor Samir Amin sebagai Bandung Era. Bandung Era itu mulai dari kapan sampai kapan? Ini sesungguhnya tugas para sejarawan untuk menentukan tahun persisnya Bandung Era itu berakhir kapan. Profesor Samir Amin menyebut akhir dari Bandung Era itu tahun 80. Ketika Thatcher dan Reagan itu mengambil alih dolar, kemudian memaksakan menjadi sistem mata uang dunia yang menguasai dunia. Nah, saya menyebut secara simbolik Bandung Era itu berakhir pada tahun 1970. Mengapa 1970? Karena itu adalah tahun wafatnya secara bersama-sama dua pemimpin Asia dan Afrika pada tahun yang sama dengan nasib yang sama, yaitu wafatnya Bung Karno dan Nasir. Bung Karno digulingkan, kemudian politik Indonesia berkiblat ke barat di bawah pimpinan Jenderal Soeharto. Nasir tidak digulingkan, tapi dia kalah dalam perang dengan Israel, kemudian digantikan oleh Sadat dengan orientasi yang sama persis seperti Soeharto, yang disebut dalam bahasa Arab infitah, yaitu keterbukaan, yang kemudian belakangan Gorbachev menjadi glasnost dan sebagainya, ya, yang artinya bandul pendulumnya beralih ke blok barat. Jadi Indonesia setelah Soekarno, setelah tahun 70 berkiblat ke barat, Mesir setelah tahun 70 berkiblat ke barat. Jadi karena itu saya sebut secara simbolis Bandung Era itu berakhir pada tahun 70. Tapi ini pun masih bisa diperdebatkan. Jadi saya kira sementara itu, sebab masih banyak, kalau mau saya masih bicara panjang lebar, tapi waktunya mungkin sudah habis.
Satu, ada pertanyaan dari Bung Norman nih, saya persilahkan langsung ngomong aja. Norman, halo Norman. Iya, halo, selamat sore. Halo, Selamat sore. silakan Bung Norman, nih ada Bung Wildan dan Bung Darwis. Terima kasih Bung Wildan dan Pak Darwis atas ini pemaparannya yang sangat menarik. Penjelasannya Bung Wildan mengingatkan saya sama tulisan Prof. Dipesh Cakrabarty dulu tahun 2005 itu, saya ingat tentang Bandung yang dia cerita bagaimana Bandung punya asal usulnya di Berville dan Paris dan Brussels dan sebagainya. Yang saya tertarik menanyakan ini, tadi Bung Wildan sempat menyebut tentang Pan-Asianisme sebenarnya. Nah, saya tertarik hubungan antara Pan-Asianisme dan Bandung Moment ini sendiri dan Konferensi Asia Afrika, karena tadi tidak begitu banyak dibahas ya, dan karena Pan-Asianisme sendiri itu juga muncul untuk ide bahwa Asia harus bersatu dan segala macam, itu ada dari di Asia Timur juga ada momentumnya sendiri pada saat itu, dan ujung-ujungnya adalah ya seperti kita tahu Asia Timur Raya Perang Dunia Kedua. Kira-kira menurut Bung Wildan ini gimana ini hubungannya dan bagaimana dia apakah Pan-Asianisme itu idenya bisa masuk ke dalam Asia Afrika, dan mungkin itu juga menjadi ironinya sendiri mungkin atau kelemahannya Asia Afrika, ide KA ini sendiri. Oke, makasih Norman pertanyaannya. Ya memang tadi saya juga nggak banyak membahas karena waktunya juga sedikit. Jadi memang saya berargumentasi nanti di dalam disertasi saya bahwa sebetulnya akar-akar gagasan kerjasama Asia Afrika dalam perspektif Indonesia itu bermula dari gagasan Pan-Asianisme sebelum masuk ke Afro-Asian Solidarity, yang lebih sebetulnya berkembang pesat di masa dekolonisasi pasca tahun 45. Tetapi di awal abad 20 sebenarnya yang berkembang lebih banyak adalah gagasan Pan-Asian Solidarity gitu dalam perspektif Indonesia ya ini. Jadi misalnya kalau misalnya kita bedah secara trajektori, ada dua sebetulnya gagasan Pan-Asianisme ini. Yang pertama para pelajar Indonesia di Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia, yang kedua para internasionalis yang sebenarnya ada di tanah koloni seperti Soekarno gitu. Jadi kalau yang ada di Belanda, mereka juga mereka sudah membicarakan mengenai gerakan nasionalisme Indonesia bersanding dengan gerakan nasionalisme bangsa-bangsa Asia lainnya seperti itu. Misalnya Hatta sering banget mendiskusikan mengenai gerakan kemerdekaan yang terjadi di India, Filipina, Mesir, Turki, dan lain-lain. Begitu pula dengan Soekarno. Dan mereka mempersepsikan bahwa gerakan-gerakan antikolonialisme Asia yang muncul berbarengan ini sebagai meminjam istilahnya Lothrop Stoddard sebagai the rising tide of color gitu loh, pasang naik kulit berwarna seperti itu. Jadi ini adalah era kebangkitan kulit berwarna gitu, meminjam tesisnya Du Bois juga ya di awal abad 20 tentang abad 20 sebagai abad the age of color kayak gitu. Jadi menarik melihat hal itu gitu. Jadi mereka juga sebenarnya membahas tentang gerakan kemerdekaan Mesir, tetapi dalam imajinasi geografis mereka pada waktu itu Mesir sebetulnya lebih menjadi bagian dari negara Arab sebetulnya, masuk kepada secara geografis masuk ke dalam bagian Middle East atau Asia kayak gitu. Jadi mereka juga membahas Mesir. Dan di masa itu memang literatur tentang gerakan Afrika, terutama gerakan antikolonialisme di negara-negara Afrika Barat, Timur dan lain-lain itu lebih kurang gitu loh dibandingkan dengan gerakan-gerakan kemerdekaan di Asia gitu. Jadi karena mungkin kedekatan secara regional juga, kedekatan secara etnisitas kayak gitu, dan juga lebih banyak literatur yang disediakan mengenai gerakan Asia pada waktu itu, sehingga para pemikir internasionalis ini seperti Hatta, Soekarno
dan lain-lain itu mengkonsepsikan gerakan Indonesia sebagai bagian dari gerakan kebangkitan Pan-Asianisme seperti itu. Soekarno membahas hal itu juga banyak di bukunya di bawah bendera revolusi, misalnya tulisan-tulisannya di awal abad 20 misalnya. Ya. Jadi saya berargumentasi bahwa akar-akar Afro-Asian Solidarity itu awalnya dipengaruhi secara kuat oleh tendensi Pan-Asianisme di awal abad 20. Oke. Boleh? Terima kasih. Boleh Oke. menambah? Boleh, silakan Bung Darwis. Tapi Ya, lagi 3 menit. penting sekali itu pertanyaannya, Pan-Asianisme ya. Sesungguhnya Pan-Asianisme itu berkembang dan dipromosikan mula-mula oleh Jepang dan berakhir secara tragis dengan Perang Dunia Kedua yang dimotori oleh Jepang. Tetapi Bung Karno sendiri adalah pembela dari Pan-Asianisme. Dia dalam salah satu pidatonya, ini menarik sekali, mesti dicari, Anda cari itu. Kalau banteng dari Indonesia, gajah dari India, dan naga dari Tiongkok bersatu, maka imperialisme akan dengan cepat punah. Nah, dihancurkan. Jadi itu adalah semangat dari Pan-Asianisme. Dan intinya sesungguhnya kekuatan terbesar dari Asia itu Tiongkok, India, dan Indonesia dalam konsepsinya Bung Karno itu Pan-Asianisme itu. Karena itu banteng Indonesia, gajah India, dan naga dari Tiongkok bersatu, maka imperialisme akan dengan cepat digulingkan. Jadi pentingnya Pan-Asianisme meskipun akhirnya berakhir tragis dengan Perang Dunia Kedua, dan sampai sekarang kita tidak ada organisasi apapun Pan-Asiatik, Pan-Asia. Yang ada adalah organisasi-organisasi regional, ASEAN, Asia Timur, Asia Selatan, tetapi yang Asia secara menyeluruh tidak ada. Bahkan di dalam dunia akademis pun tidak ada itu liga atau asosiasi atau perkumpulan peneliti atau studi Asia, tidak ada itu. Sedangkan Afrika dia punya Codesria, yaitu satu lembaga yang menyatukan peneliti-peneliti untuk mempromosikan ilmu-ilmu sosial di Afrika. Amerika Latin dia punya CLACSO, yaitu Council of Social Sciences of Latin America. Asia tidak ada. Jadi kalau mau mempelopori akan bagus sekali. Ini teman kita dari Taiwan yang pendiri dan pemimpin redaksi Inter-Asia Cultural Studies itu siapa namanya, Quan Xing. Dia mencoba mendirikan itu, artinya ilmuwan atau peneliti asosiasi perkumpulan peneliti ilmu-ilmu sosial Asia, tapi sampai sekarang tidak berhasil. Nah, yang justru sekarang terus masih berkembang adalah Pan-Afrika. Dan Pan-Afrika ini sampai sekarang menjadi ideologi satu-satunya ideologi yang masih hidup di dunia ini. Dan kenapa Pan-Afrika tetap hidup? Karena masalah Afrika tidak bisa diselesaikan pada tingkat negara, tapi harus pada tingkat benua Afrika. Karena itu para pendukung atau pencetus Pan-Afrika itu sampai sekarang masih terus menggelorakan semangat Pan-Afrikanisme. Nah, salah satu tokoh pendiri Pan-Afrika tentunya adalah Nkrumah dari Ghana. Tapi juga ada Marcus Garvey, ada Du Bois, dan sebagainya sebagai bapak dari pionir perintis Pan-Afrikanisme. Nah, sampai sekarang itu kalau diaspora Afrika di seluruh dunia itu mereka ingin berbuat sesuatu untuk Afrika atas nama Pan-Afrikanisme, dan ini masih tetap hidup dan berkobar-kobar. Gitu ceritanya. Baik. Terima kasih. Bung Darwis. Ini ada yang menanyakan apakah tadi PowerPoint-nya dua-duanya bisa di-share untuk partisipan nih. Kalau bisa sih bisa aja itu ya, ada di website saya Bandung Spirit. Oke, saya
dituliskan Coba di... saya share Bandung Spirit ya. Ya, Saya share ini Bandung Spirit. presentasinya Bung Wildan juga boleh di-share. Sambil Sebentar. nge-share, Di-share gimana caranya? di fitur chat, Mas. Nah, di chat bisa... Udah kelihatan belum? bandungspirit.org. Nah, ini saya tadi menyebut 2 konferensi yang sedang saya siapkan. The Rise of Asia pada bulan Februari di Prancis tahun 2021. Yang kedua adalah Bandung, Belgrade, Havana. What dream, what reality, what project for a global future di Indonesia tahun Oktober 2021. Website saya bisa artikel saya bisa di-download dari sini. Artikel, klik artikel. Sebentar. Nah, ini kalau kemudian dari sini yang ada kelihatan nggak? Juga ya, Bung ya. Nah, dari artikel di sini ada artikel saya, ada artikelnya Profesor Samir Amin. Nah, ini salah satu artikel saya. The Rise of Asia, Where Are We Going? Saya klik di sini. Maka keluarlah website tadi. Tapi dalam bentuk PDF. Jelas ya? Sip, dengan langsung PDF ya, Bung ya. Kalau saya mungkin nanti saya share di website, di email MSI aja ya. Atau ya boleh, atau Bung Wildan bisa langsung chat ininya emailnya di sini di fitur chat supaya partisipan bisa lihat juga nih. Sehingga bisa langsung email-emailan. Gimana, saya tutup ya? Sudah ya, tahu jalannya. Katanya Bung Darwis harus segera ke acara lain ya? Saya jam 6.30, artinya jam 13.30. Masih ada waktu. Tapi Anda berbuka puasa nih pastinya. Iya nih, pada mau buka puasa, jadi kayaknya... Ya silakan saja. Saya bergabung dengan India pukul 6.30 waktu Indonesia. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir kali ya. Barangkali ada yang masih mau nih, boleh langsung di raise hand atau langsung pakai audio. Sebelumnya kita menyapa dulu partisipan. Ada Adrian Perkasa tadi, ada Gani Jailani. Barangkali mau menambahkan sesuatu nih, Mas Gani. Mas AA nih nanya nih itu. Mas AA atau ada Om Arya Wisesa, Om Iwis, belum lama ketemu. Heri Susanto, Andi Ahdian. Bung Andi Ahdian nih mau mana tadi pertanyaannya? Oh ini. Untuk Bung Darwis, apakah bagi Indonesia sendiri Bandung Spirit tetap menjadi sebuah pegangan atau sekedar romantisme, tapi tidak pernah menjadi real politik? Nah, boleh dijawab dulu sebelum mungkin lanjut ke acara berikut, Bung Darwis? Jadi mestinya pertanyaannya adalah kepada teman-teman di Indonesia. Saya tidak bisa menjawab ya. Tetapi saya bisa merasakan feeling saya, artinya perasaan saya dan dugaan saya berdasarkan sejarah juga. Artinya kita di Indonesia itu sejak SD belajar tentang adanya KAA Bandung, ya kan? Yang berlangsung di Bandung tahun 1955 dan seterusnya. Tapi hanya sampai di situ saja. Kemudian Bandung ini menjadi penting sekali dalam era yang saya sebut Bandung era tadi. Yang antara tahun 55 sampai 70. Kalau di Indonesia sesungguhnya lebih pendek lagi. Dari 55 sampai 65. Yaitu digulingkannya Bung Karno, dan dengan begitu juga berakhir nasib dari semangat Bandung di Indonesia. Setelah itu depolitisasi, kita di brainwash, tidak diajari lagi, tidak kita tidak membicarakan lagi tentang
makna dari konferensi Bandung, kemudian sebagai aset dari bangsa Indonesia, sebagai sumbangan dari Indonesia dalam tatanan global dan sebagainya, kita tidak pernah berbicara itu. Jadi sesungguhnya apalagi Anda yang generasi pasca Soekarno yang lahir setelah tahun 70 tentu tidak merasakan dinamikanya dari konferensi Bandung. Tapi kalau kita membaca buku-buku antara tahun 55 sampai 65, nah itu mesti pergi ke perpustakaan Leiden itu. Bung Wildan tentunya tahu itu banyak buku-buku yang membicarakan pentingnya KAA. Jadi ini adalah masalah sesungguhnya pendidikan politik. Jadi mohon maaf kalau menurut perasaan saya ya teman-teman atau bangsa Indonesia ini masih belum melihat perspektif global. Jadi perspektifnya masih perspektif nasional, belum melihat perspektif secara global. Dan saya sering bilang itu bahwa kita ini buta huruf dengan pemikiran-pemikiran dan gerakan-gerakan kiri. Para sarjana Indonesia itu buta huruf di bidang kegiatan literatur kiri karena dipangkas habis pada tahun 65 itu. Jadi ini karena itu saya tadi mengucapkan selamat kepada teman-teman masyarakat sejarawan Indonesia untuk memprakarsai seminar ini, dan kalau bisa menjadi tradisi setiap tanggal 24 April diadakan seminar tentang Bandung. Sebab itu tidak akan selesai, itu masih banyak sekali tantangannya. Peran dari Bandung dalam tatanan global. Jadi seperti saya contohkan tadi, bagaimana kita meletakkan posisi Bandung dalam konteks perubahan global. Itu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Karena waktu sudah menunjuk pukul 17.57 dan di Jakarta harus kayaknya waktunya berbuka puasa nih. Jadi terima kasih kembali. Lagi-lagi terima kasih buat para narasumber, Bung Darwis dan Bung Wildan, dan semua partisipan yang sudah terlibat hari ini. Saya senang karena bagi saya diskusi itu, diskusi yang baik adalah diskusi yang pas selesai itu terus menghasilkan pertanyaan gitu. Karena dengan begitu ilmu pengetahuan sejarah bisa terus berkembang. Gimana nih? Saya kembalikan ke host ya, Bung Ausof ya. Halo. Oh ya, ingetin lagi kalau nanti ada partisipan diskusi yang mau bertanya atau ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan Bung Wildan atau Bung Darwis, saya udah tulis di fitur chat itu link website dan ya, email. Bisa langsung berhubungan aja. Ya. Bung Ausofnya mana nih? Ya, makasih banyak Bung Darwis, saya belajar banyak nih. Terima kasih juga Bung Wildan, selamat. Meskipun nggak bisa ketemu di Paris. Ya, jadi kalau bisa datang bulan Februari, Bung Wildan. Ya, meskipun presentasi nggak bisa ketemu di Paris tahun ini, tapi bisa ketemu di sini, senang banget gitu. Udah lama banget nggak ketemu, udah 5 tahun ya nggak ketemu. Ya, kita ketemu di peringatan 60 tahun Bandung. Oke. Sehat, Bung Darwis, Bung Wildan, dan semua partisipan. Ya, terima kasih. Halo, Ausof? Yep. Halo. Oke. Saya kembalikan ke host. Ya, terima kasih kepada seluruh hadirin. Nanti video ini yang selengkapnya akan di-share di YouTube MSI. Mantap. Segera. Sip. Saksikan terus ya. webinar lainnya. Kita ketemu infonya di mana nih untuk seri lanjutan? Setelah ini ada diskusi apa lagi? Semua yang sudah pernah mendaftar di webinar akan ada informasi lanjutan, udah subscribe dengan milis. Nantikan ya. Oke, jadi akan ada info lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf yang lain-lain pertanyaannya tidak terjawab.
Iya nih. Lain Bisa kali menulis waktunya email kepada saya kalau mau. Terima kasih. Saya akhiri diskusinya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.